Pertama-tama seperti tadi kata yang dikatakan oleh Pastor Edward, welcome to December. Selamat datang di bulan Desember. Akhirnya kita bisa mencapai bulan terakhir di tahun 2022 ini. Nggak berasa gitu ya, nggak berasa. Seakan-akan belum terlalu lama kita merayakan tahun baru, masuk tahun baru 2022. Masuk beberapa bulan pertama. Kemudian kita ada di bulan Desember ini, bulan penuh keceriaan, kegembiraan, harapan. Kenapa saudara? Di bulan ini biasanya banyak anak-anak dan kebanyakan anak-anak mereka senang sekali karena bulan Desember ini identik dengan keceriaan, identik dengan perayaan-perayaan, identik dengan hadiah-hadiah saudara. Bagi orang tua saudara tegang karena bulan Desember ini adalah bulan pengeluaran paling banyak. Sebentar lagi anak-anak akan masuk semester berikutnya, uang sekolah bagaimana gitu ya. Nanti sebentar lagi berapa minggu lagi, minggu depan ujian akhir semester gitu ya. Kemudian saudara planning tahun depan yang bapak-bapak mulai mikir, aduh saya janji mau liburan, gimana gitu ya. Mulai tegang gitu ya dengan pengeluaran yang banyak. Yang mau diet mulai tertantang, ini belum kurus udah mau Natal. Belum kurus udah banyak pesta nanti ya, banyak makan-makan gitu ya. Nah saudara, tapi anyway ini bulan yang luar biasa gitu ya, bulan yang memberikan kita pengharapan. Saya mau ajak kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23 gitu ya, kita akan baca bersama-sama. Ini ayat yang menjadi dasar dari setiap firman yang kita bawakan, ini minggu yang ketiga gitu ya. Kita mau baca bersama-sama, saya mau undang kita bisa bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti beserta. Amin. Amin. Kita duduk, silakan duduk kembali. Nah dari ayat ini kita membahas berbagai keadaan di mana seringkali kita berpikir Tuhan gak ada di situ. 2 minggu yang lalu saya bahas mengenai bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita. Immanuel ada di lembah-lembah. Lembah dikenal dengan sesuatu yang menyedihkan, kehilangan, ratapan, tangisan dan lain sebagainya. Baka gitu ya, lembah baka gitu ya, lembah tangisan. Tapi di tengah-tengah lembah itu kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Di dalam lembah saudara kita bisa mengenal Dia dalam dimensi yang berbeda. Di puncak kita menikmati Tuhan, tapi di lembah kita mengenal Dia. Kemudian minggu yang lalu Pastor Edward sudah sampaikan firman Tuhan mengenai Immanuel, Allah yang ada di belantara. Di padang belantara Tuhan berbisik kepada kita. Seperti ayat yang dibawakan oleh Pastor Edward minggu yang lalu, yaitu bagaimana Elia, dia menanti Tuhan di api yang menggelegar, dia menanti Tuhan di angin yang dahsyat. Tetapi dia menemukan Tuhan pada waktu angin sepoi-sepoi. Tuhan berbisik. Kenapa Tuhan berbisik? Karena Dia sangat dekat dengan Anda. Dia gak perlu teriak. Karena Tuhan menyertai Anda, Tuhan ada di sisi Anda. Amin. Minggu ini kita akan membahas mengenai Immanuel di saat badai, saudara ya. Di saat badai. Nah, siapapun Anda, sebaik apapun Anda, sesuci apapun Anda, sekudus apapun Anda, ya, kita mungkin melayani dengan rajin, kita mungkin melakukan segala sesuatu sesuai firman Tuhan, tetapi Anda dan saya pasti akan mengalami badai, saudara. Mohon maaf gitu ya, tapi kita semua pasti akan mengalami badai. Badai pasti akan menghampiri hidup Anda dan saya, saudara ya. Ada mungkin beberapa dari Anda yang baru keluar dari badai, baru keluar dari berbagai masalah dan Anda sudah keluar, puji Tuhan. Ada yang saat ini sedang ada di tengah-tengah badai. Badai sedang berderu-deru di dalam kehidupan Anda. Anda sedang berjuang, Anda sedang bergumul, saudara ya. Dan juga ada sebagian dari Anda, sebagian besar dari Anda. Badai sedang datang menghampiri hidup Anda. Badai itu sedang mendekat, tinggal masalah waktu, saudara. Nah, berbicara mengenai badai di Indonesia ini, badai nggak terlalu dahsyat ya. Cuma wilayah-wilayah tertentu yang nggak terlalu luas.
Kebanyakan terjadi di Pulau Jawa, antara Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, atau di Sulawesi Selatan. Biasanya berita-berita yang muncul yaitu badai puting beliung gitu ya, yang terjadi di daerah-daerah ini gitu ya. Tapi kalau kita berbicara badai di Asia Pasifik, saudara, ini badai lebih mengerikan lagi gitu ya. Badai ini sering terjadi, mereka suka bilang musim badai gitu ya. Biasanya panjang jalurnya dan kerusakan yang terjadi itu sangat parah gitu ya. Waktu di Korea dulu ada beberapa badai yang melewati kota Seoul. Selama 14 tahun kami tinggal di sana, kami mengalami beberapa badai. Itu menakutkan sekali saudara ya, benar-benar menakutkan sekali. Dari TV, puji Tuhan TV nggak putus gitu ya, kita bisa lihat kerusakan-kerusakan yang terjadi di tempat-tempat yang dilewati badai. Tapi kalau di Hong Kong juga ya, di Hong Kong itu sering sekali terjadi badai gitu ya. Pasti lewat Hong Kong, mungkin karena Hong Kong tempat transit ya. Lewat Cina, lewat Jepang, lewat Korea gitu, Taiwan, Filipina, dia mulai dari Filipina biasanya. Cukup sering, dampaknya luas dan luar biasa ini yang merusak. Tapi yang paling kita sering dengar yaitu badai yang terjadi di Amerika gitu ya. Di Amerika seringkali terjadi badai dan uniknya saudara, ini badai di Amerika itu sering terjadi gitu ya. Terutama dari bagian selatannya negara Amerika, dari pokoknya bagian selatan, bagian bawah gitu ya. Anginnya mulai naik ke atas. Nah, di Amerika ini angin ini ada yang lucu saudara ya. Di Amerika ini angin, kalau di Asia Pasifik gitu ya, angin dinamakan menurut daerah yang dia lewati gitu ya. Tapi kalau di Amerika, angin badai ini ya, hurricane mereka sebut, itu dinamakan menurut nama-nama orang. Ya mungkin masih ingat ya, ada badai Katrina ya waktu beberapa belasan tahun yang lalu, yang luar biasa menghancurkan kota-kota di New Orleans sampai ke Texas saudara ya, hancur, terendam oleh air, benar-benar luar biasa sekali itu waktu badai Katrina gitu ya. Nah kemudian ada badai-badai yang lain. Nah mulai tahun 1954, sebelum itu badai itu dinamakan menurut wilayah yang dia lewati, nama geografis gitu ya, nama tempat. Tapi kemudian tahun 54 ini para karyawan di Badan Meteorologika, saudara, mereka mengubah nama-nama angin ini jadi nama istri mereka atau pacar mereka gitu ya. Kemudian saudara, mulai saat itu tahun 54 mulai nama-nama badai dinamakan nama orang, kebanyakan nama perempuan gitu ya. Dan ada yang pakai nama pria, tetapi kalau yang pakai nama pria itu kerusakannya nggak terlalu parah. Kalau yang wanita itu kerusakan itu badai kategori 3, 4, 5 gitu ya. Yang parah Katrina, ada badai Irma, badai Sandy, badai Rita gitu ya. Nah ini pakai nama wanita gitu ya. Ada lagu di TikTok suka kedengaran, entah siapa yang salah. Kenapa gitu ya? Mereka pakai nama-nama wanita. Mungkin ada badai Marcella ya, Bang Holland bilang badai Marcella pas tuh. Badai Lisien, wah badai Lisien misalnya. Atau badai Elisa, wah misalnya. Atau badai Lina gitu misalnya. Mulai pakai nama-nama istri gitu ya. Hati-hati, salah ngomong berpotensi bencana. Hosea pasal 8 ayat 7 katakan menabur angin menuai. Iya saudara, hati-hati. Bercanda ya ibu-ibu ya, tapi di Amerika emang begitu gitu ya. Gitu amat mereka ya. Nah, mungkin saat ini Anda sedang mengalami beberapa badai. Dan Anda namakan badai-badai itu sebagai badai ekonomi di dalam hidup Anda. Anda menampakkan badai itu sebagai badai kanker atau badai kesehatan yang benar-benar menghancurkan Anda, menghancurkan keuangan Anda, saudara. Badai keluarga, badai perselingkuhan, badai hubungan, atau badai-badai yang lain.
Mengalami badai itu nggak enak, saudara. Benar-benar nggak enak, menyakitkan. Dan kita pengen badai segera berlalu gitu ya. Sampai ada istilah badai pasti berlalu gitu ya. Karena kita berharap badai itu segera pergi gitu ya. Seringkali kita di dalam tengah-tengah badai itu kita bertanya-tanya, di mana Tuhan pada waktu badai ini terjadi? Di mana Tuhan, mengapa saya mengalami badai ini? Ingat waktu Yesus dan murid-muridnya, mereka mengalami badai dan waktu itu Yesus tidur. Waktu mereka mengalami badai, murid-muridnya, walaupun Yesus ada di dalam perahu itu, murid-muridnya mulai berteriak, Yesus, apa engkau gak peduli kalau kami binasa, kalau kami mati? Mereka mempertanyakan Tuhan di tengah-tengah badai, seakan-akan Tuhan gak ada di situ. Walaupun kita tahu dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, saudara. Jadi begini, saudara ya. Jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan sekalipun kita ada dalam badai. Amin. Jangan pernah kita meragukan Tuhan ada enggak, di mana Tuhan saat kita mengalami badai, karena dia di situ, saudara. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita, satu perahu dengan Yesus, saudara. Badai pasti membuat kita takut, badai pasti membuat kita mengalami horor, saudara ya. Badai pasti menyedot perhatian, energi, berisik, saudara, badai itu, saudara ya. Badai itu membuat kita nggak tenang, badai itu bisa membuat kita frustrasi, saudara, dan merasa kehilangan pengharapan. Nggak bisa melarikan diri, mau lari kemana kalau ada badai? Semuanya mengalami badai, nggak bisa, saudara. Hanya bisa berserah, hanya bisa bertahan, saudara. Nah, ada satu kisah dalam firman Tuhan yang berbicara tentang badai yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27, saudara ya. Waktu itu Paulus ditangkap di Yerusalem, kemudian dia mau diadili dan dia mau dihukum mati sama seperti Yesus waktu itu ya. Dia mau dihukum mati oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi kemudian dia bilang, saya ini warga negara Roma. Jadi mereka mengusahakan supaya dia mengalami keadilan menurut hukum Romawi. Tapi kemudian dia bilang waktu sementara ada banyak banyak pembesar yang mencoba mengadili dia dan memediasi Paulus dengan orang-orang Yahudi, tetapi nggak bisa, orang Yahudi tetap mau dia mati. Pada waktu seperti itu, saudara, tiba-tiba si Paulus katakan, saya banding. Karena dia warga negara Roma, dia banding dan membawa pengadilan ini ke Kaisar. Nah, ceritanya mulai dari situ gitu ya. Dia dibawa dari satu tempat ke satu tempat sampai di satu pelabuhan. Mereka harus berangkat dari sana dengan kapal menuju ke Italia, menuju ke kota Roma waktu itu. Nah, tujuan mereka begitu keluar dari wilayah pelabuhan, yaitu tujuan mereka pergi ke Pulau Kreta. Karena dari Pulau Kreta mereka bisa isi perbekalan, kemudian pindah dan berangkat menuju ke Italia. Nah, waktu di perjalanan, waktu mereka akan berangkat dari pelabuhan yang di dekat Damaskus gitu ya, mereka akan pergi. Waktu itu angin mulai nggak enak gitu ya, mulai disebut di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ada angin sakal katanya. Angin sakal itu angin yang datangnya dari depan kapal. Susah untuk maju, saudara, kalau kita berada kapal yang bergantung kepada dayung sama layar, saudara, susah untuk bisa maju kalau anginnya dari arah depan kapal, saudara. Katanya firman Tuhan di ayat-ayat awal-awal, saudara, di Kisah Para Rasul pasal 27, mereka kesusahan, kelelahan karena harus berhadapan dengan angin sakal. Lalu mereka tiba di satu pelabuhan, kemudian Paulus katakan di situ, di pelabuhan itu, kayaknya kita nggak bisa terus, di kapal itu ada 200-an orang. Kita nggak bisa terus karena akan berbahaya bagi kita semua. Tapi kapten kapalnya nggak mau dengar si Paulus ceritanya ya. Kemudian dia maksa, ayo kita berangkat. Mereka berangkat akhirnya dari salah satu kota di Pulau Kreta ini. Kalau nggak salah namanya Pelabuhan Indah gitu ya. Mereka berangkat dari sana. Dan saudara, terjadilah apa yang akan kita baca saat ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan, dan mereka, dan karena beberapa lamanya tidak makan, ya ini di kata-kata dalam firman Tuhan ya. Setelah beberapa lama tidak makan, karena mereka berhari-hari gitu ya. Mereka diombang-ambingkan oleh banyak hal, saudara.
Berhari-hari mereka mengalami nggak kelihatan katanya ya, di situ dikatakan nggak kelihatan. Matahari nggak kelihatan selama beberapa hari, bintang-bintang nggak kelihatan beberapa hari, saudara. Bayangkan saudara, berhari-hari terus-menerus badai itu mengancam mereka. Beberapa dari mereka saudara mengalami badai seakan-akan nggak pernah berhenti ini. Mereka mulai putus asa, kata firman Tuhan. Akhirnya di bagian terakhir ini, putuslah harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Setelah berhari-hari mereka kehilangan pengharapan di tengah-tengah badai yang dahsyat dan luar biasa ini. Putus harapan saudara. Badai itu mengancam hidup mereka, menguras pikiran, tenaga, emosi. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Wah, saudara-saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh orang-orang ini gitu ya. Kadang-kadang Anda mungkin saat ini sedang putus asa dengan keluargamu, dengan keuanganmu, dengan penyakitmu mungkin. Mulai kehilangan pengharapan dengan beban hidupmu. Anda mulai kehilangan pengharapan dengan apa yang terjadi, badai yang sedang Anda alami. Karena sudah lama terjadi, nggak ada jalan keluar seakan-akan, saudara. Ayat 21 katakan demikian. Dan karena beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus dan di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika seandainya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Di tengah-tengah badai yang luar biasa ini, Paulus berdiri dan katakan, gua udah bilang, jangan jalan. Lu yang keras kepala, saya udah kasih tahu jangan jalan. Supaya kita gak mengalami kerugian, supaya kita gak mengalami masalah. Nah saudara, ternyata mereka mengalami badai karena kesalahan mereka sendiri, saudara. Orang-orang ini, kapten kapal, para prajurit, para panglima yang menyertai Paulus, mereka mengalami masalah ini karena mereka nggak mau dengerin Paulus, saudara ya. Ada faktor, saudara, kadang-kadang badai itu terjadi karena faktor yang ada di luar, tetapi banyak juga badai yang terjadi dalam kehidupan kita karena faktor eksternal, karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena keras kepalanya kita, terjadi masalah dalam kehidupan, saudara ya. Mungkin Anda mengambil keputusan yang beresiko sampai terjadi badai pada saat ini. Anda sudah tahu cuaca kurang baik, tetapi kemudian mereka mengambil resiko, saudara. Kadang-kadang waktu kita mengambil satu keputusan yang beresiko tanpa memikirkan banyak hal, tanpa mendapatkan nasihat, saudara, kita bisa terjebak dalam badai, saudara. Coba kolek kiri kanan dan katakan, tuh dengerin. Karena kesalahan sendiri, karena keputusan yang diambil secara emosional. Badai yang terjadi karena boros, terlalu boros pakai keuangan. Sampai saat ini Anda terjebak, kemudian mulai berpikir gimana caranya keluar dari pinjaman online ini. Anda ceroboh karena Anda keluar dari pekerjaan yang Anda sedang kerjakan waktu itu. Dan Anda sekarang ini gak punya pekerjaan karena berpikir gimana caranya ya. Anda mengambil keputusan yang salah, memilih teman, salah memilih pacar. Orang tua muda bilang jangan. Anda keras kepala gak mau dengar. Pastor udah nasihatin, jangan. Anda gak mau dengar. Ini penginjilan saya, pastor. Teman sudah ingetin, kepala batu gitu ya. Akhirnya badai yang gak perlu terjadi, saudara. Bagi Anda yang pelajar, mahasiswa gitu ya, sebentar lagi akan ngikutin final exam. Yang SMP, SMA, yang kuliah gitu ya. Sebentar lagi final exam. Kalau sekarang ini Anda nongkrong-nongkrong aja, nggak ngapa-ngapain, nggak belajar, nggak bikin PR, nggak bikin project, Anda akan ngalami badai nantinya. Kalau malas belajar, kalau malas ngerjain tugas-tugas, main game terus, nonton TikTok terus, nonton YouTube terus, badai sedang mengintai Anda. Bagi Anda yang sekarang ini mau cari pekerjaan, begitu ditawarkan pekerjaan, ada aja alasannya gitu. Aduh, nggak passion bro katanya. Bukan passion saya bro. Aduh, gajinya kecil. Maunya begitu kerja langsung jadi direktur gitu ya. Aduh, nggak worth it lah gitu ya, gajinya terlalu kecil. Ini itu alasan-alasan banyak yang kita terima gitu ya. Ada mungkin Anda masuk dalam badai karena Anda nggak jujur, integritas Anda dipertanyakan, suka bohong, nggak jujur di dalam banyak hal, nggak bisa dipercaya. Anda masuk dalam badai saat ini.
Anda mungkin nggak bisa menahan emosi, amarahmu meluap-luap, amarahmu nggak terkontrol. Kemudian Anda terlibat dalam sesuatu hal yang membuat Anda terjebak di dalam badai. Kesalahan kita, saudara. Apapun badai itu, saudara, badai itu terjadi karena kesalahan kita. Kalau itu terjadi, saudara, bertobat. Amin. Hari ini Anda mulai dikasih direction sama Tuhan. Ambil langkah setelah ini, bagaimana caranya memperbaiki, bagaimana caranya untuk menata hidup keluar dari badai yang ada. Ada juga faktor yang dari luar, saudara ya. Karena misalnya faktor ekonomi global gitu ya, saat ini resesi di mana-mana, harga barang-barang semakin naik gitu ya. Membuat inflasi, biaya hidup jadi tinggi, saudara ya. Ada bencana alam seperti yang terjadi di Cianjur 2 minggu yang lalu gitu ya. Itu di luar kontrol kita, ada kebakaran yang terjadi, ada masalah-masalah yang di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Anda mungkin kehilangan orang yang Anda kasihi, itu juga salah satu badai. Apapun itu kata Paulus ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Amin saudara. Apapun itu, mungkin karena kesalahan Anda sendiri atau mungkin karena faktor eksternal badai itu terjadi dalam kehidupanmu. Paulus katakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Di dalam bahasa yang lain dikatakan tetap semangat. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Amin saudara. Tetap bertahan saudara. Berketetapan hati, bertabah hati, tetap bersemangat saudara di tengah-tengah badai. Tetap berpegang kepada Tuhan. Sebab di tengah-tengah badai sekalipun itu adalah karena masalah diri sendiri, kesalahan diri sendiri. Tuhan tetap di sana saudara. Tuhan tetap ada di sana saudara. Penyertaan Tuhan bisa dalam berbagai bentuk saudara. Penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan bisa terjadi dalam berbagai bentuk dalam kehidupan Anda. Coba lihat di ayat yang ke-23 ini ya. Karena, kata Paulus, ini mereka lagi sedang badai gitu ya, kemudian Paulus lagi ngomong. Karena tadi malam seorang malaikat Allah dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Kadang-kadang berupa malaikat, kadang-kadang berupa teman-teman small group Anda. Kadang-kadang berupa pastor atau pemimpin rohani yang memberikan nasihat dan kekuatan kepada Anda, memberikan masukan kepada Anda sehingga Anda punya direction dari Tuhan. Mungkin itu firman Tuhan yang waktu Anda baca, tiba-tiba firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada Anda untuk mengambil tindakan dalam hidup ini, saudara. Ada banyak hal di mana Tuhan menyatakan kepada Anda bahwa Dia hadir di tengah-tengah Anda sekalipun Anda mengalami badai. Amin, saudara. Nah, di Kisah Rasul pasal 23 ini Tuhan katakan, tadi malam ada malaikat dari Allah yang aku sembah, yang kepadanya aku adalah miliknya, berdiri di sisiku. Di tengah-tengah badai saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Satu kali saudara, saya di Korea ini ya. Saya sedang di kantor gereja, saya sedang berdoa bagi jemaat. Kemudian lagi berdoa bagi nama-nama jemaat. Dan saya ambil amplop-amplop persembahan yang diberikan persembahan oleh jemaat. Ada yang namanya ada yang namanya NN gitu ya. Saya berdoa karena Tuhan tahu siapa NN itu gitu ya. Tapi satu kali ada satu nama ibu, saya lagi berdoa dan tumpangkan tangan. Waktu berdoa bagi ibu ini, tiba-tiba Tuhan gerakkan di dalam hati saya, telepon. Waktu itu jam 9, jam 10 pagi. Saya bilang, wah ini kepagian, mungkin lagi kerja atau lagi ngapain. Tapi Tuhan menggerakkan hati saya telepon saat itu juga. Waktu saya telepon dan telepon itu diangkat, ibu ini lagi nangis gitu ya. Oh, kenapa tante? Saya panggil tante. Kenapa tante? Ternyata 5 menit sebelum saya telepon, dia mendapat telepon dari Indonesia dan menyatakan kasih berita bahwa orang yang dia kasih, salah satu anggota dari keluarganya baru meninggal dunia. Dan waktu saya telepon saat itu, saudara, saya taat sama suara Tuhan dan saya telepon. Ibu itu tahu bahwa Tuhan memperhatikan dia di masa-masa mengalami badai, saudara. Melalui saya dan telepon saya, Tuhan ingatkan ibu ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dan Tuhan selalu tahu apa yang dilakukan. Nah saudara, kadang-kadang Tuhan dan penyertaan Tuhan kita nggak bisa tahu bagaimana caranya Tuhan menyertai kita, bagaimana caranya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah badai, saudara.
Dia selalu ada bersama-sama dengan Anda. Saat Anda mengalami badai, dia nggak jauh dari Anda. Amin saudara. Dan kedamaian sejati hanya bisa ada di dalam diri Anda pada waktu Anda bersama-sama dengan Tuhan. Nggak ada tempat yang paling aman dan damai di dunia ini saudara. Mau ke Amerika sama aja saudara. Penembakan terjadi saudara. Dalam 2 bulan ini ada 2 orang Indonesia yang tewas tertembak saudara. Di Amerika. Orang Indonesia. Belum kalau orang yang lain gitu ya. Dari negara yang lain. Negara yang aman bukan Antartika, saudara. Negara yang paling aman, tempat yang paling aman dan tenang dan tentram bukan di mana-mana, tetapi tempat yang paling aman dan tentram pada waktu Anda bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun Anda ada di Ukraina mungkin ya, sekalipun Anda dalam medan peperangan, sekalipun ada goncangan yang terjadi, saat Anda bersama-sama dengan Tuhan itu tempat yang paling aman, saudara. Sekalipun ada dalam badai. Nah, itu tempat yang paling aman. Nah, bukan berarti mengikut Yesus itu berarti hidup tanpa badai, saudara. Jangan salah. Ada orang-orang atau hamba Tuhan yang mengajarkan ikut Yesus, masalahmu selesai. Ikut Yesus, damai sejahtera akan selalu ada dalam dirimu, nggak ada masalah, selalu berkelimpahan. Itu Injil palsu, saudara. Karena Yesus sudah berkata dalam firman Tuhan, dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Itu yang kata-kata Yesus. Tuhan gak pernah berjanji waktu ikut dia semuanya akan smooth. Enggak saudara. Amin. Ikut Yesus. Di dalam dunia kamu akan menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu sebab aku sudah mengalahkan dunia ini saudara. Jangan berpikir bahwa ikut Yesus itu seperti lagu sekolah minggu. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Sungguh senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Enggak saudara. Ada masalah. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, siapa hamba Tuhan yang enggak pernah mengalami masalah saudara? Semuanya mengalami badai-badai yang besar saudara. Di dalam Injil Kristus, Yesus berkata bahwa kita akan mengalami masalah saudara. Itu yang Tuhan janjikan. Nah di dunia ini kita pasti akan mengalami masalah, persoalan silih berganti saudara. Badai akan datang dan ketika badai itu lewat, badai yang lain saudara akan datang dan mendekat kepada kita. Hidup orang percaya bukan berarti tanpa badai. Amin. Coba katakan kiri kanan, hidup orang percaya bukan berarti tanpa badai. Tetapi badai yang dialami oleh orang percaya tidak dimaksudkan untuk menghancurkan hidup mereka, saudara. Badai yang dialami oleh orang percaya tidak dimaksudkan untuk memporak-porandakan fondasi kehidupan mereka, untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan mereka, bukan saudara. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan berkata bahwa badai yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, yaitu untuk menguatkan kita, melatih otot-otot iman kita, sehingga kita akan teguh berdiri saudara di berbagai masalah saudara. Nah, sebaliknya bagi orang yang belum percaya, badai itu akan membawa kerusakan yang besar dalam kehidupan mereka. Badai akan menggoncang sendi-sendi kehidupan mereka. Badai akan memporak-porandakan fondasi rasa aman mereka, pengharapan mereka. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Matius 7:27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah ini. Badai saudara. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya saudara. Mari kita lihat lagi di Kisah Para Rasul ya. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ternyata saudara dalam setiap badai ada tujuannya saudara. Amin. Dalam setiap badai yang dialami oleh orang-orang percaya ada tujuannya saudara. Ada maksud Tuhan untuk setiap badai yang dialami oleh anak-anaknya. Allah seringkali memakai badai untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Bertahan saudara, kalau Anda sedang ada dalam badai, bertahan. Coba korek lagi kiri kanan, katakan bertahan. Satu kali saudara saya mau ceritakan apa yang saya alami ya. Badai yang pernah saya alami. Satu kali pernah terjadi peristiwa yang berat dalam kehidupan saya. Wah berat sekali saudara, kenapa? Karena waktu itu di Korea tahun 2004 ada salah satu jemaat kami yang meninggal dunia di tempat pekerjaan. Hari sebelumnya dia baru selesai doa, gereja kita lagi doa puasa bersama saudara. Hari kemarin sebelum kejadian ini kita baru selesai doa puasa.
Dan dia orang yang setia dalam pelayanan. Pagi itu waktu mereka bangun, jadi di tempat mereka tinggal, di dormitorinya, di kos-kosannya mereka, ini orang percaya semua gitu ya. Mereka semua anggota gereja. Kemudian dia pagi-pagi udah ketuk, hari ini mau makan apa? Hari ini udah nggak puasa, mau makan apa? Nanti gua masakin. Mereka semua lagi mandi, saya masak mie aja ya. Oke, gitu, dia masak mie pagi itu gitu ya. Dia masak mie. Kemudian siangnya jam 10 kejadian ya. Itu terjadi, kemudian perusahaan tempat mereka bekerja berusaha cuci tangan. Dia cuma oke, saya bayar biaya kepulangan ke Indonesia aja. Tetapi Galilee Church menuntut perusahaan untuk membayar santunan dengan jumlah yang lumayan besar, kira-kira puluhan ribu US dollar gitu ya. Nah, waktu itu badai mulai terjadi dalam kehidupan saya ya. Saya berduka karena kematian teman ini, tapi di satu sisi perusahaan itu ingin menyuruh supaya jenazah ini dikirim pulang. Jadi dia membayar oknum dari KBRI waktu itu untuk memaksa saya memulangkan jenazah secepatnya, karena kalau jenazah dipulangkan udah selesai masalahnya gitu ya. Saya ditelepon berkali-kali dari salah satu oknum ini gitu ya. Ditelepon berkali-kali. Siapa kamu sih? Apa kamu keluarganya menahan jenazah di situ? Wah, saudara, saya stres. Pihak keluarga juga begitu, saudara. Setiap hari mereka orang dari Medan gitu ya. Pak Pastor, bagaimana ini adik kaya nih katanya. Kita asyik tunggu aja sampai sekarang gitu ya. Kok nggak datang-datang? Bilang tunggu, sabar ya. Karena kita sedang mengusahakan santunan dari perusahaan. Perusahaan nggak mau kasih. Kemudian setiap hari saya harus ada di rumah duka, saudara. Hampir 30 hari waktu itu. Wah, stres sekali, stres berat. Waktu itu Nancy menjaga Joel. Joel baru berusia beberapa bulan gitu ya. Kemudian ada satu pihak, Pastor Jason tahu sekali ini. Satu pihak dari perwakilan partai politik gitu ya, organisasi politik. Dia memanfaatkan situasi ini. Kalau orang memanfaatkan situasi nggak apa-apa lah ya, terserah. Yang penting jangan mengganggu. Bukan cuma itu, saudara, dia menuduh kita melakukan hal-hal yang enggak, saudara. Pastor Jason dirumorkan katanya datang ke dia kemudian acungkan pistol, ya, acungkan pistol ke orang tersebut, kemudian suruh supaya dia diam gitu. Dia bilang saya melarikan uang puluhan ribu dolar, katanya. Saya bilang, kalau bener asik banget. Kemudian pokoknya itu masalah bertubi-tubi, ada 6 hal yang tiba-tiba ada dan saya ada di tengah-tengah itu, saudara. Waktu itu tensi saya naik, stres berat, merasa terjepit di tengah-tengah berbagai kepentingan, saudara. Saya sangat tertekan dan badai itu sangat hebat dalam diri saya untuk memikul beban yang luar biasa ini, saudara. Di ruang duka itu saya tersungkur di hadapan Tuhan. Karena kita di sana itu 30 hari, jadi setiap hari itu ada hari-hari yang kosong gitu ya. Di hari kosong itu nggak ada jenazah di kiri kanan gitu ya. Di rumah duka di satu rumah sakit. Saya tersungkur di hadapan Tuhan dan saya katakan, Tuhan, saya nggak tahan Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Hampir menyerah, saudara. Kemudian tiba-tiba di dalam diri saya ada satu suara yang sangat kuat, saudara. Suara ini seakan-akan berteriak di dalam diri saya. Bergema di dalam seluruh sel-sel tubuh saya. Suara itu katakan, hang on! Gitu. Kaget saya, saudara. Kemudian seperti ada orang yang katakan, bertahan, berpegang yang kuat. Kata suara itu gitu ya. Saya nggak tahu, tapi saya percaya itu Tuhan yang memberikan semangat kepada saya, saudara. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada saya. Hang on, tinggal sedikit lagi. Hang on, pegangan yang kuat. Badai ini sebentar lagi berlalu. Ini bergema, saudara, di dalam diri saya sampai mulut saya, saudara, mulai katakan kata-kata ini. Hang on, hang on, hang on, gitu. Dengan suara berbisik, saudara, bergema dalam diri saya, saudara. Bertahan. Kata-kata ini benar-benar luar biasa, saudara. Kemudian beberapa hari setelah itu, tiba-tiba dari pihak perusahaan mengajak negosiasi, berdiskusi. Dan kemudian pihak perusahaan memberikan santunan kepada orang ini dan keluarganya. Kemudian
saya harus membawa jenazah ke rumah keluarganya di sana. Papanya saudara seorang pembuat meja sembayang warna merah gitu ya. Seluruh kakak adiknya semua bukan Kristen. Tapi pada waktu itu, waktu saya sampai di sana, papanya tanya, anakku orang Kristen ya? Diterjemahkan sama adiknya. Adiknya saya masih ingat namanya Nuraini. Pak Pendeta, Papa tanya, kalau koko saya ini sudah jadi Kristen nggak? Saya bilang, koko kamu ini sudah jadi orang percaya, saya sudah baptis dia dan dia sangat rajin ke gereja. Dia anak Tuhan yang luar biasa. Kemudian papanya katakan, kalau gitu kuburkan dia secara Kristen. Waktu itu saudara, saya bingung gimana caranya gitu ya. Ada gereja kecil di situ, saya ajak, ayo sama-sama yuk bikin ibadah. Kemudian kita bikin ibadah saat itu sama-sama, hampir seluruh kampung kenalan dia, saudara, berkumpul di situ. Kemudian di situ saya beritakan firman Tuhan dengan cukup berani menurut saya, dan saya nggak pernah seberani itu untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kampung yang itu gitu ya. Saya katakan dengan berani, saya katakan, "Hei, kalau kalian nggak bertobat, satu saat kalian akan sampai di titik ini." Kemudian saya gebrak peti mati. Kalian akan sampai di sini. Wah saudara, waktu itu saya ingat lagi berisi gitu ya. Soalnya banyak orangnya lebih banyak sedikit dari ini gitu ya. Yang 2 baris ini dari gereja yang kecil yang di dekat situ. Yang lain teman-temannya. Yang dengerin saya khotbah pertama-pertama cuma 2 baris di depan ini gitu ya. Kemudian waktu saya katakan, wow, sambil lagi khotbah, mereka makan kacang, makan kue. Di depan situ ojek, ini ada apa ya, berhenti, nggak matiin sepeda motor, Waktu saya katakan, Anda sesakti-sakti pun Anda, saya bilang itu sambil teriak, Anda akan sampai di titik ini. Motor berhenti, kacang berhenti, kerayak. Yang membedakan, saya bilang, waktu Anda mati, apakah Anda punya Yesus dalam hatimu atau enggak? Udah nggak ada kacang lagi di situ, saudara. Ojek berhenti, dan saya tantang mereka terima Tuhan. Yang maju dari gereja itu juga. Tapi yang penting saya udah sebarkan firman Tuhan. Saya pikir kalau mereka marah besok saya udah balik ke Korea gitu ya. Tapi hari itu saudara, papanya bertobat, mamanya bertobat, kakak-kakaknya bertobat, adik-adiknya bertobat saudara. Saya pulang. Waktu saya pulang, saya berpikir, oh, ini maksud badai itu. Ternyata ini maksud badai, ada tujuan dalam setiap badai yang Anda alami, saudara, amin. Ada tujuan dalam setiap hal, masalah yang Anda alami. Saya tahu tujuan badai yang saya alami ini yaitu untuk kekuatan, hikmat, ketenangan, iman, dan pengharapan, saudara. Dan membuat saya mengenal dia lebih dalam lagi di tengah-tengah masalah. Ada dimensi yang baru yang saya kenal dari Tuhan. Dia Immanuel, amin. Dia Allah yang menyertai Anda di tengah-tengah badai, saudara.